Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan materi level dasar intelijen bisnis, manajemen informal dan database. Perkenalkan, nama kelompok kami yang pertama, William Atika Rahma, 2 Mustafa Jama, 3 Desi Rima. Materi yang akan dibahas rapat ini yang pertama adalah masalah yang terjadi dalam pengelolaan data tradisional dan bagaimana sistem manajemen database mengatasinya. Yang kedua, kemampuan utama yang dimiliki oleh SMDB dan mengapa database relasional begitu kuat. Yang ketiga, beberapa prinsip penting dalam merancang database. Yang keempat, alat dan teknologi utama untuk mengakses informasi dari database untuk meningkatkan kinerja bisnis dan pengambilan keputusan. Dan yang terakhir, pentingnya kebijakan informasi, administrasi data, dan jaminan kualitas data dalam pengelolaan data perusahaan. Materi pertama yang dibahas di sini yaitu mengenai masalah dalam manajemen data tradisional. Yang pertama ada redundansi data dan inkonsistensi data. Redundansi data merupakan adanya duplikasi data dalam beberapa bank data yang sama disimpan di dalam lebih dari satu lokasi. Redundansi data sendiri dapat menghabiskan tempat penyimpanan data dan dapat menimbulkan inkonsistensi data. Yang kedua, ketergantungan program data. Ketergantungan program data ini mengacu pada pasangan data yang tersimpan dalam file dan program tertentu. Perubahan pada suatu program juga mempengaruhi perubahan file dan juga data karena file merupakan kumpulan data. Yang ketiga, kurang fleksibel. Sistem file yang tradisional dapat mengirimkan jadwal rutin setelah dilakukan pemrograman yang ekstensif, tetapi tidak dapat mengirim laporan khusus atau tidak merespon kebutuhan informasi yang tidak diantisipasi tepat waktu. Informasi yang dibutuhkan oleh permintaan khusus tersimpan di suatu tempat dalam suatu sistem tetapi terlalu mahal untuk mencarinya. Yang keempat, keamanan data yang buruk. Karena kendala pada data dan pengelolaan yang kurang, akses kepada dan penyebaran dari suatu informasi mungkin dapat dilakukan. Manajemen mungkin dapat mengetahui siapa yang sedang mengakses atau bahkan membuat perubahan pada data organisasi. Yang terakhir ada kurang dalam penggunaan bersama data dan ketersediaan data. Informasi tidak dapat mengalir dengan bebas melintasi daerah fungsional yang berbeda-beda atau bagian yang berbeda dari organisasi. Jika pengguna menemukan nilai yang berbeda dari potongan informasi yang sama dalam dua sistem yang berbeda, pengguna tidak akan menggunakan sistem ini karena mereka tidak mempercayai ketepatan data. Dengan adanya permasalahan dalam manajemen tradisional di atas, SMDB ada untuk mengatasi masalah dalam manajemen data tradisional. SMDB sendiri merupakan sebuah sistem manajemen database. SMDB memecahkan masalah tersebut dengan membuat sentralisasi dan pengelolaan data, sehingga perusahaan memiliki sumber-sumber yang konsisten untuk semua kebutuhan mereka. SMDB ini tidak dapat menghilangkan redundansi data, namun dapat menghilangkan inkonsistensi data, karena pada sistem ini memastikan bahwa data yang sama memiliki nilai yang sama. Makanya dikatakan perusahaan memiliki sumber-sumber yang konsisten untuk semua kebutuhan mereka. Kemampuan utama SMPD dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama, data definition adalah kumpulan-kumpulan perintah yang berfungsi atau digunakan untuk membuat, mengubah, dan menghapus struktur atau definisi tipe data dari objek-objek yang ada pada database. Pada data definition terdapat perintah-perintah untuk membuat, mengubah, ataupun menghapus bentuk perintah-perintah dan biasanya. 1. Perintah untuk membuat atau mengubah. 1. Database merupakan
perintah yang berfungsi untuk membuat database baru. 2. Get function merupakan perintah yang berfungsi untuk membuat fungsi. Ketiga, get index merupakan perintah yang berfungsi untuk membuat indeks. Keempat, get prosedur merupakan perintah yang berfungsi untuk membuat prosedur. Kelima, get table merupakan perintah yang berfungsi untuk membuat table baru. Keenam, get trigger merupakan perintah yang berfungsi untuk membuat trigger. Kedua, perintah untuk merubah atau memanipulasi, yaitu ada alter table merupakan perintah yang berfungsi untuk merubah struktur table. Ketiga, perintah untuk menghapus, yaitu dibagi menjadi dua. Pertama, drop database merupakan perintah yang berfungsi untuk menghapus database. Kedua, drop table merupakan perintah yang berfungsi untuk menghapus table. Dan yang kedua itu ada data dictionary, adalah suatu penjelasan tertulis tentang suatu data yang berada di dalam database. Kamus data pertama berbasis kamus dokumen tersimpan dalam suatu bentuk hard copy dengan mencatat semua penjelasan data dalam bentuk yang dicetak. Walau sejumlah kamus berbasis dokumen masih ada, praktik yang umum saat ini ialah mempergunakan kamus data yang berbasis komputer. Pada kamus data berbasis komputer ini, penjelasannya data dimasukkan ke dalam komputer dengan memakai data description dari sistem manajemen database. Sistem kamus atau peralatan cache kamus data tidak perlu dihubungkan dengan diagram arus data dan formulir-formulir kamus data dirancang untuk mendukung diagram arus data. Dan yang terakhir ketiga yaitu ada data manipulation, adalah kumpulan perintah query yang digunakan untuk memanipulasi data dalam tabel, seperti menambah, merubah, atau menghapus data. Perintah ini tidak terkait dengan struktur yang mendata dari objek-objek yang berada pada tabel-tabel database. Pada DML terdapat perintah-perintah untuk memanipulasi data. Berikut perintah-perintah dan penjelasannya. Pertama, insert merupakan perintah yang berfungsi untuk menambah dan memasukkan data atau record pada database. 2. Delete merupakan perintah yang berfungsi untuk menghapus data pada database. Ketiga, update merupakan perintah yang berfungsi untuk merubah atau memperbarui data pada database. Keempat, calc. Kelima, do. Keenam, handler. Ketujuh, load data info. Kedelapan, replace. Kesembilan, select merupakan perintah yang berfungsi untuk membuat atau menampilkan data pada database. 10. Toolchart. Kekuatan database relasional. Saat ini, database relasional adalah metode utama dalam pengorganisasian dan pemeliharaan data serta sangat luas dan aksesibel. Prinsip utama perancangan database. Yang pertama, rancangan database terdiri dari rancangan fisik dan logika. Yang kedua, rancangan yang baik tidak akan memiliki relasi banyak ke banyak. Yang ketiga, semua atribut suatu tabel hanya diterapkan pada tabel tersebut. Alat dan teknologi utama. Alat online analytical processing merupakan kemampuan dari manipulasi data secara efisien dari beberapa pandangan perspektif. Struktur operasional utama pada OLAP berdasarkan pada konsep yang disebut kubus. Kubus dalam OLAP merupakan struktur data multidimensional atau aktual visual yang memungkinkan analisis data secara cepat. Susunan data pada kubus berfungsi untuk mengatasi keterbatasan database relasional. Yang kedua, data warehouse adalah suatu sistem komputer untuk mengaktifkan dan menganalisis data historis suatu organisasi seperti data penjualan, gaji, dan informasi lain dari operasi harian.
Data mining adalah ekstraksi pola yang menarik dari data dalam jumlah besar. Suatu pola dikatakan menarik apabila pola tersebut tidak skele atau tidak diketahui sebelumnya dan berguna. Text mining tools adalah proses ekstraksi pola berupa informasi dan pengetahuan yang berguna dari sejumlah besar sumber data teks seperti dokumen, Word, PDF, kutipan teks, dan lain-lain. Web mining tools adalah penerapan teknik penambangan data untuk menemukan pola dari World Wide Web. Seperti namanya ini, adalah informasi yang dikumpulkan dengan penambang web. Kebijakan informasi, administrasi data, dan kualitas data. Data yang tidak akurat, tidak lengkap, atau tidak konsisten menciptakan masalah operasional dan keuangan yang serius untuk bisnis karena dapat menciptakan ketidakakuratan dalam harga produk rekening nasabah dan data persediaan dan menghasilkan keputusan yang tidak akurat tentang tindakan yang harus diambil oleh perusahaan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.